Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang disakiti oleh orang lain yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, namun seseorang yang tersakiti hatinya ini meluapkan kemarahannya di belakang. Dan saat berhadapan dengan orang yang menyakitinya tadi, dia malah tidak bisa marah dan kadang masih bisa melempar senyuman dengan orang itu tadi, seolah-olah kejengkelannya hilang. Kadang kita suka bingung sama orang yang seperti itu ya. Tidak heran, kadang dicap sebagai sikap pengecut, munafik, dan bodoh. Padahal sebenarnya tidak 100% itu adalah sikap pengecut atau munafik. Bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan seseorang hanya bisa meluapkan emosinya di belakang. Berikut faktor yang menyebabkan seseorang beraninya marah di belakang. Namun sebelum lanjut, silahkan tekan tombol like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Berikut faktor yang menyebabkan seseorang beraninya marah-marah di belakang. 1. Malas ribut. Orang ini malas ribut. Sebenarnya bisa saja dia marah dan menunjuk-nunjuk muka orang yang membuatnya jengkel. Tetapi dia berpikir, pasti orang itu bakalan membela diri dan akhirnya bisa saja menjadi ajang adu mulut yang tidak berkesudahan. 2. Punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu pasti berpikir untuk memulai pertengkaran. Malu dilihat dan didengar orang. Malu kalau perseteruannya jadi bahan gunjingan orang. Jadi ya dengan ngomel-ngomel sendiri setidaknya membuatnya plong. 3. Ada hubungan baik yang harus dijaga. Kadang ada efek negatif yang akan terjadi dari pertengkaran. Bisa jadi saling membenci, saling dendam. Nah, orang yang tersakiti ini kadang marah di belakang itu hanya dilakukannya pada orang terdekat, seperti keluarga atau teman dekat. Karena apabila bertengkar dengan saudara atau teman dekat, itu justru sangat menyakitkan ke depannya. Akan ada perasaan yang tidak enak saat bertemu kembali, apalagi keluarga ya. 4. Gak tegaan. Seseorang tidak jadi mengungkapkan kemarahannya di depan orang yang menyakitinya. Salah satunya karena dia tiba-tiba merasa tidak tegaan terhadap orang itu. Tiba-tiba dia merasa kasihan, khususnya kepada orang yang mungkin latar belakang kehidupannya tidak seberuntung orang lain atau tidak seberuntung dirinya. 5. Mudah melupakan. Orang seperti ini adalah orang yang jauh dari sifat dendam. Saat disakiti, dia cuma cukup meluahkannya dengan menceritakan kemarahannya kepada seseorang yang menjadi teman curhat terpercayanya. Namun setelah itu, saat bertemu dengan orang yang menyakitinya, dia malah tidak membahas apa-apa yang dia rasakan. Justru beralih ke topik lain, seakan-akan tidak ada masalah baginya. Sangat manusiawi sekali, setiap orang memiliki emosi. Jadi wajar jika seseorang meluahkan emosinya, walaupun hanya di belakang. Itu tadi 5 alasan seseorang beraninya hanya marah-marah di belakang. Dalam ranah tertentu, mungkin ini bisa dikatakan orang yang lemah atau penakut. Tetapi di ranah tertentu juga ada kalanya marah di belakang karena sesuatu hal yang positif. Jadi jika kamu mendapati teman kamu curhat ke kamu tentang kemarahannya kepada si A, kamu cukup jadi pendengar saja dan beri tanggapan yang positif. Bisa jadi dia hanya sekedar bercerita agar beban di dadanya tidak terasa berat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.